Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Alhamdulillah saya bersyukur putri saya sudah menikah. Akan tetapi ternyata suami putri saya atau menantu saya itu begitu pendiam. Dia selalu saja di kamar, gak pernah ikut-ikutan aktivitas ataupun bantu-bantu di rumah. Kalau waktunya makan bersama juga gak ikutan Buya. Seperti gak punya rasa memiliki mertua sebagai orang tua sendiri. Saya sudah coba memberi nasihat kepada putri saya sebagai istrinya agar menasihatinya dengan bahasa yang halus. Tapi masih saja belum memahami. Saya sebagai mertua harus bagaimana Buya? Punya menantu yang sifatnya seperti itu. Nasihat untuk dua belah pihak. Saya ingatkan kepada para menantu. Hidup senang itu kita yang mengusahakan, Allah yang memberi. Cerdas yang sesungguhnya adalah yang bisa mencari di mana kesenangan itu akan didapat. Dan senangan yang sesungguhnya adalah sesuai dengan petunjuk Allah tentunya. Jadi kalau ini ya calon menantu mertuanya nanti. Jadilah menantu yang baik. Hidupmu indah itu nanti di saat di dalam rumahmu sendiri. Dimulai dari rumah sendiri. Kalau di rumahmu kamu itu cekatan, mudah membantu ibu, saudara, ringan tangan, maka orang nyaman dengan dirimu. Bukan jadi benalu repoti orang. Makanya kalau kau jadi benalu di rumahmu sendiri, jadi benalu, nanti kemudian kamu menikah, di mertuamu, subhanallah. Biarpun misalnya kamu anaknya orang soleh, kamu seorang laki-laki anaknya ustadz yang sangat dihormati, atau perempuan kamu anaknya ustadz yang dihormati, lalu diambil menantu seseorang. Mertuamu menghormati orang tuamu, menghargai orang tuamu karena kamu adalah anaknya ustadz misalnya. Tapi enggak selamanya, dalam sehari dua hari akan ada perubahan. Yaitu apa? Di saat dirimu menjadi anak yang enggak tahu diri. Ya contohnya ya tadi, di kamar terus dan sebagainya. Enggak boleh seperti itu, apalagi perempuan. Di kamar terus, mertuanya nyapu, mertuanya masak, mertuanya ini, enggak pernah tahu. Naudzubillah. Hasilnya apa nanti? Mertuamu jadi tidak nyaman dengan dirimu, sampai derajat masuk wilayah kebencian nanti. Mantu apaan ini? Akhirnya biarpun kamu anaknya ustadz, anaknya dia tidak dihargai. Setelah itu apa? Perilakunya sudah berubah, karena menemukan dirimu jadi kayak sampah. Kayak benalu di rumah itu, enggak nyaman. Akhirnya enggak diperhatikan. Hanya karena istri anaknya saja. Yang rugi dirimu sendiri sebagai seorang menantu. Akhirnya tidak nyaman semuanya. Hidup tidak enak semuanya. Setelah itu menyalahkan mertua saya cerewet. Gara-gara kamu kok cerewet. Makanya anak-anakku semuanya para santri. Kalau kamu menikah nanti lihat. Di rumah mertuamu jadi yang cekatan. Ngelihat mertuanya megang sapu segera. Mertua ini jangan kayak bos. Biarpun kamu anaknya ulama besar. Anaknya bos sekalipun. Mengambil hati tidak dengan cara semacam itu. Mungkin mertuamu melarangmu untuk bekerja. Tidak. Justru semangatmu itu menjadikan mertuamu semakin senang. Cuman ya orang kan bermacam-macam. Ada yang cerdas begini dan paham. Ada yang bebelnya tingkat bebel. Di kamar tok. Berbulan-bulan. Sama lagi perempuan. Perempuan di rumah mertuanya berbulan enggak keluar dan sebagainya. Mertuanya yang ini. Mertuanya rapi-rapi, bersih-bersih dan sebagainya. Subhanallah. Ya ini lihat buahnya apa, dia sendiri gak akan bisa menemukan kesenangan. Karena apa? Orang di kiri kanannya pun tidak nyaman dengan dia. Rugi. Maka anak-anakku, kenapa kok Buya melatih cekatan juga di pondok ini? Kepekaan. Ini demi masa depanmu. Kamu coba kamu jadi mertua deh. Punya menantu di kamar kok. Makan, kamar lagi. Makan, nyapu juga enggak. Pas kamu nyuci piring, tiba-tiba piringnya ditumpangin di piringmu. Kurang ajar kamu menantu. Kan begitu. Jadilah anak cerdas. Kamu juga laki-laki, biarpun kamu Ustadz Gabir, Ustadz besar, kesombongan enggak pantas. Mertuamu adalah orang tuamu. Kalau sudah masuk rumah orang tuamu sama mertuamu, kamu jadi anak. Ya cekatan kerjakan, biarpun selama ini mungkin kamu tidak pernah kenal menyapu, karena tidak pernah kenal khidmah, salah mondok kali. Salah belajar kali, diajarkan kesombongan, kamu belajar tawadhu. Dengan mertua, Masya Allah, kerjakan yang bisa. Apa-apa yang bisa dibantu, Bah? Cekatan, Abah. Apa-apa. Mungkin mertuamu sangat menghargaimu karena kamu seorang ustadz besar. Tidak usah, saya enggak usah.
Enggak bangga, enggak usah. Tapi tetap biarpun biasa, kamu berusaha. Jangan kayak bos di rumah mertuanya jadi budak. Dia ini ya ustadz stres dia, gila dia. Mertua tersebut salah memilih menantu ustadz kayak begitu tuh, enggak punya perasaan. Ini pendidikan anak-anakku. Kalau kalian mendengar anak-anakku para santri, akan indah hidupmu nanti. Cekatan. Dan nanti pada efeknya lagi, ini kadang-kadang kompak. Memang dasar dirinya males, punya istri males. Atau dirinya males, biasa suami males di kamar, makan, giliran makan keluar, dulu. Setelah makan masuk kamar lagi, piring tinggal kotor dan sebagainya. Masya Allah. Punya anak, pempesnya taruh di atas meja. Ini kan bikin sempek stres orang tua. Nah, nggak boleh nak ya. Cekatan, bukan saja bersama mertuamu, dengan siapapun. Dan niati bahasanya apa yang kau lakukan khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Kalau orang jadi benalu begitu nggak akan bisa jadi juru dakwah, dengar. Orang benalu kayak begitu tuh, di rumahnya orang repot, murah mertuanya kok nganggur, ongkang-ongkang, nggak akan bisa jadi juru dakwah. Dakwah itu khidmah untuk umat Nabi Muhammad semuanya. Nabi Muhammad makan daging, mau nyembelih kambing. Nyembelih kambing, rupanya kerjaannya sudah beda, ada yang nguliti, ada yang cari bayuan. Lalu Nabi bertanya, bagianku mana? Ya Rasulullah, kau duduk saja manis ya Rasulullah. Nanti kalau sudah matang, saya kasih tahu. Apa Nabi? Kalau saya tidak dapat bagian kerja, saya tidak akan makan. Nabi mengajari kerja juga, cekatan. Begitulah anak-anakku ya, calon mantu-mantu yang solehah. Calon mantu yang soleh, jangan jadi mantu bebel. Jadi marah emosi itu karena kebebalan seseorang. Bebel, nggak peka, nggak cekas, nggak cekatan, akhirnya numpuk. Ini mertuanya capek, diem dok. Ini mertua bawa barang dari mobil, dia hanya lihat, bu baru pulang belanja. Tahu belanja, kok tanya, ada gitu jadinya. Jadi kan sudah nggak enak lagi bahasanya. Tolong yang cerdas. Di sisi lain, mertua yang punya menantu seperti itu ya, istighfar yang banyak biar sabar hatimu ya. Ya gimana lagi kalau tidak ngajari sabar. Menantu sudah diambil oleh anaknya, punya cucu 6 lagi. Misalnya Allah, ya nggak bisa. Tetap sabar dan tabah dan sabar. Kemudian juga dekatkan mantumu dan mantumu tadi dengan orang-orang yang bisa mendidiknya. Kalau ngomongin sendiri nggak enak, karena apa? Seolah-olah menuntut, tidak nyaman. Seolah-olah nyuruh membantu saya, menghormati saya. Bahkan mungkin bisa ngomong, oh saya diperbudak oleh mertua saya. Karena memang hatinya sudah jelek, percuma. Jadi dididik dulu. Maka sebagai seorang mertua, maka hendaknya mertua itu apa? Ya sabar dulu. Ya sudah dipilih oleh anaknya begitu ya, istighfar banyak. Ya mungkin karena kesalahan kita juga. Milih jodoh kok nggak dipilihkan dengan cara yang benar. Cari-cari sendiri, nggak tahu ketemunya di mana. Barangkali di Facebook itu. Jadi karena kita salah memilihkan, ya kita istighfar, kemudian kita didik bersama-sama. Kemudian di sisi lain, ada sebagian orang memang jiwanya minder, maka mertua yang gerapyak juga terbuka. Nak sayang sini sayang, ayo enggak apa-apa ya, sini duduk sini. Kadang ada orang minder, karena mertuanya orang besar atau orang tua ulama atau mertuanya orang ini, bisa saja minder dia serba salah. Tapi sebagai orang tua membuka, jadi indah kemudian setelah itu. Karena tujuan kita kan menyelesaikan permasalahan, bukan menjadi semakin keruh. Mertuanya tabah, mertuanya sabar. Karena memang punya menantu yang harus bikin kesel terus, kan begitu. Bukan menantu, anaknya pun ikut-ikutan. Enggak tahu yang ketularan siapa, anaknya dulu atau menantunya. Ini adalah musibah sebetulnya, akan tapi ketabahan. Apa yang kita kerjakan untuk anak kita dan menantu kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi emosi. Jadi kalau jadi emosi, lihat semakin takut menantu. Mertuanya marah-marah. Menjadi semakin tidak enak. Biarpun memang menantu tak tahu diri lah, menantu semacam itu. Tapi mertua nanti juga akhirnya menantu semakin takut, akhirnya semakin jauh, semakin berantakan rumah tangga. Rumah ini, baik. Seperti itu, jadi tolonglah ya, khususnya nasihat pada yang muda-muda ini mau jadi jadi menantu-menantunya mertuanya, tolong jaga dirimu nak ya, akhlak yang baik. Jadikan engkau adalah yang paling dicintai oleh mertuamu. Dengan kecekatanmu, dengan perilakumu yang baik, dengan tanggapmu, kepekaanmu. Ini adalah menjadikan kamu menjadi menantu yang baik. Kemudian sebagai mertua, biasakan dengan kesabaran, karena mantu ini sangat beda ya.
Biarpun katanya ulama besar atau ustadz misalnya, kadang kalau ketemu mertuanya itu juga jadi nggak bisa berucap. Memang mertua itu ada wibawa khusus ya. Jadi wajar kadang-kadang ada menantu itu takut minder sama mertua. Maka sebagai mertua yang terbuka juga seperti itu ya. Semoga Allah menjaga semuanya. Jadi menantu yang soleh solehah. Nanti kamu jadi mertua yang baik. Kalau sudah punya anak, indah semuanya dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.